Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Divya Rama Putri dari kelas. Di video kali ini kita akan mempelajari serta mengenal tentang siklus akuntansi. Apa itu siklus akuntansi? Dalam sebuah perusahaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan, identifikasi, analisis, hingga merekam setiap kejadian selama perusahaan berjalan. Dalam pengertiannya sendiri yaitu, siklus akuntansi merupakan proses akuntansi bertahap yang dilakukan dengan tujuan memproses berbagai bukti transaksi keuangan menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Siklus akuntansi merupakan proses di mana aktivitas dimulai dari analisis dan pencatatan transaksi bisnis, berakhir dengan persiapan untuk aktivitas periode akuntansi selanjutnya melalui pembuatan jurnal penutup, bukan hanya proses untuk pembuatan laporan keuangan. Adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi. Tahap pertama yaitu identifikasi transaksi. Akuntan harus mengidentifikasi transaksi sehingga dapat dicatat dengan benar. Transaksi dapat dicatat. Transaksi yang dapat dicatat adalah transaksi yang mengakibatkan perubahan posisi keuangan perusahaan. Juga harus memiliki bukti dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Bukti transaksi berupa kwitansi, nota, faktur, bukti kas keluar, memo penghapusan piutang, dan lain-lain, serta harus sah dan verifikasi. Tahap kedua yaitu analisis transaksi. Setelah melakukan identifikasi transaksi, harus menentukan pengaruh terhadap posisi keuangan. Dapat menggunakan persamaan aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Sistem pencatatan double entry system. Setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada posisi keuangan debit dan kredit dalam jumlah yang sama. Tahapan ketiga adalah pencatatan pada jurnal. Setelah dianalisis, dicatat secara runtut di buku jurnal. Jurnal adalah catatan kronologis tentang transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu periode siklus akuntansi. Pencatatan transaksi ke dalam jurnal disebut penjurnalan. Ada dua jenis jurnal dalam tahapan siklus akuntansi, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum setelah tahapan entry adalah pencatatan transaksi yang dimasukkan ke dalam rekening debit dan rekening kredit. Sedangkan jurnal khusus untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap transaksi yang berulang, seperti jurnal penjualan, pembelian, penerimaan kas, dan lain-lain. Tahapan keempat yaitu posting buku besar. Buku besar adalah kumpulan rekening-rekening pembukuan yang masing-masing digunakan untuk mencatat informasi tentang aktiva tertentu. Masing-masing rekening diberi nomor kode, memudahkan dalam identifikasi dan membuat cross-reference dengan pencatatan dalam jurnal. Tahapan itu penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Membuat neraca saldo sangatlah mudah. Hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit dengan saldo kredit tidak sama, maka dikatakan tidak seimbang atau masih ada masalah atau kesalahan. Maka harus mencari kesalahan sebelum laporan disusun. Tahapan yang keenam yaitu penyusunan penyesuaian. Jika akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada transaksi yang salah dan perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periode saat laporan akan disusun. Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besar. Saldo di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis. Tahapan yang ketujuh yaitu penyusunan neraca saldo setelah disesuaikan atau setelah penyesuaian. Pada tahap siklus akuntansi, hanya perlu menyusun neraca saldo kedua dengan memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru.
Tahapan yang selanjutnya yaitu penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, laporan arus kas. Selanjutnya adalah tahapan terakhir yaitu penyusunan jurnal penutup. Setelah membuat laporan keuangan, dilanjutkan dengan membuat jurnal penutup. Jurnal penutup dibuat pada akhir periode akuntansi. Rekening yang ditutup hanya rekening nominal atau laba rugi, dengan menolkan atau membuat nihil rekening terkait. Rekening nominal harus ditutup karena digunakan untuk mengukur aktivitas atau aliran sumber yang terjadi pada periode berjalan. Pada akhir periode, rekening sudah selesai menjalankan fungsinya, sehingga harus ditutup. Pada periode selanjutnya dapat digunakan kembali untuk mengukur aktivitas yang baru. Selanjutnya yaitu tahapan opsional, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening permanen saja. Tujuannya adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib, hanya bersifat opsional. Tahapan opsional selanjutnya yaitu penyusunan jurnal pembalik. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Maka siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Biasanya dibuat pada awal periode berikutnya dan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Membalikan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan sebaliknya. Baik, di sini sudah ada contoh transaksi yang dimasukkan ke dalam jurnal. Untuk yang pertama, transaksi yang pertama yaitu dibeli secara kredit perlengkapan toko sebesar 24 juta. Untuk keterangannya yaitu perlengkapan pada utang usaha. Perlengkapan bertambah di debit sebanyak 24 juta dan utang usaha bertambah di kredit sebanyak 24 juta juga. Dan untuk transaksi yang kedua yaitu diberi tunai pendapatan jasa sebesar 28 juta. Untuk keterangannya sendiri yaitu kas pada pendapatan jasa. Kasnya bertambah di debit dengan nominal 28 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit dengan nominal yang sama yaitu 28 juta. Setelah itu kita jumlahkan antara debit dan kredit, jumlahnya harus sama rata atau harus balance. Untuk debit 24 juta ditambah 28 juta yaitu 52 juta. Untuk kredit 24 juta ditambah 28 juta yaitu 52 juta. Di sini hasil debit dan kredit sudah balance, berarti dinyatakan benar dan bisa lanjut ke posting buku besar. Mungkin cukup sekian penjelasan atau pembahasan materi tentang siklus akuntansi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.